Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ceramah. Namun sebelum kita menyimak materi kali ini, mari kita menyaksikan cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah, teman-teman sekalian, anak-anak muda milenial yang sekarang hatinya mungkin lagi insecure. Jadi insecure itu maknanya adalah tidak percaya diri. Berbeda dengan secure, secure itu percaya diri. Jadi bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terutama di zaman milenial seperti sekarang ini, tadi sudah dijelaskan oleh guru kita, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, circle pertemanan itu mempengaruhi. Yang kedua, media sosial itu juga sangat mempengaruhi. Maka satu yang harus jadi prinsip dalam diri kita adalah jangan pernah meremehkan apa yang kita miliki dalam diri kita. Let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. Movies and pop culture just get this all wrong. The idea of a single eureka moment is a dangerous lie. It makes us feel inadequate because we feel like we haven't had ours yet. And it prevents people with seeds of good ideas from ever getting started in the first place. 2050. Pandemi bukan hanya varian COVID. Perubahan suhu, banjir, urbanisasi, dan pergerakan populasi manusia mengakibatkan penyebaran penyakit. Setengah dari populasi dunia beresiko tertular malaria atau demam berdarah. Wabah baru bisa melampaui angka kematian penyakit jantung, menciptakan krisis perawatan kesehatan. Perusahaan asuransi pun menolak melayani. Apa yang kita lalui 2 tahun kemarin tampak tak ada apa-apanya. 2050, kelaparan merajalela. Populasi dunia meningkat sampai 9 miliar jiwa, walau tingkat kesuburan manusia menurun. Terlalu banyak mulut harus diberi makan, sementara dunia kekurangan air dan lahan yang bisa digarap. Bahan makanan akan semakin mahal, jumlah orang kurang gizi di dunia pun terus meningkat. Sementara bantuan logistik, kalaupun ada, pasti tiba terlambat karena terhambat bencana di mana-mana. 2050, hubungan internasional tak lagi akur. Setiap negara menjadi egois dan saling curiga. Perdagangan global macet karena negara-negara berhenti mengekspor dan memilih mempertahankan sumber daya mereka sendiri. Padahal jutaan orang butuh bermigrasi. Tapi banyak negara lockdown dan menjaga perbatasan dengan tentara. Sedikit kesalahpahaman akan menciptakan perang. Dan seperti biasanya, netizen lalu memperuncing keadaan dengan memenuhi media sosial dengan teori konspirasi dan video-video propaganda. Teman-teman, meski terdengar seperti naskah disaster movie, itu tadi tidak mengada-ngada, menghayal atau menakut-nakuti. Bagaimana? Pernahkah kalian melihat tokoh-tokoh yang ada dalam video tersebut? Atau kenalkah kalian dengan tokoh-tokoh tersebut? Ya, tentu. Kalian mungkin mengenal beberapa tokoh yang ada dalam video tersebut. Menurut kalian, mereka sedang melakukan kegiatan apa? Ya, mereka sedang melakukan kegiatan berceramah. Apa yang ada dalam benak kalian tentang ceramah? Pernahkah kalian mendengar ceramah? Misalnya di aula sekolah, di masjid, atau di televisi, atau mungkin di YouTube. Sebenarnya ceramah itu seperti apa? Apakah ada perbedaannya antara ceramah dan pidato atau dengan khutbah? Mari kita pelajari bersama. Ceramah menurut KBBI. Ceramah adalah
pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, atau lain sebagainya. Jadi, ceramah adalah menyampaikan sesuatu berupa pengetahuan atau informasi yang dilakukan oleh seseorang di hadapan banyak orang. Lalu, adakah persamaan antara ceramah, pidato, dan khutbah? Persamaan ceramah dengan pidato dan khutbah yaitu ketiga aktivitas tersebut termasuk ke dalam public speaking, yaitu kegiatan berkomunikasi untuk mengungkapkan suatu pendapat atau pandangan yang disertakan dengan argumen-argumen yang kuat yang bertujuan untuk meyakinkan pendengar mengenai pentingnya suatu permasalahan yang sedang diungkapkan. Di antara ketiga jenis aktivitas tersebut terdapat perbedaan, yaitu pidato biasanya membahas tentang hal yang bersifat umum. 2. Dalam pidato tidak ada interaksi antara pembicara dan pendengar. 3. Pidato biasanya dilakukan di acara dan tempat tertentu. Khutbah. Khutbah biasanya topik pembicaraannya mengenai keagamaan tertentu. Khutbah biasanya dilakukan di tempat ibadah agama tertentu dan waktu tertentu. Biasanya tidak ada interaksi antara pembicara dan pendengar. Yang terakhir, khutbah biasanya ditujukan untuk kalangan umat beragama tertentu. Ceramah. Dilihat dari segi topik pembicaraan, ceramah biasanya bertemakan ilmu pengetahuan, petunjuk, atau nasihat. Dalam ceramah biasanya terdapat interaksi antara pembicara dengan pendengar. Ceramah lebih fleksibel, bisa ditujukan untuk penganut agama tertentu apabila ceramah tersebut adalah ceramah khusus, dan bisa untuk umum apabila ceramah tersebut bersifat umum. Ceramah tidak terikat waktu dan tempat. Selanjutnya, ceramah dibagi ke dalam dua jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya terdapat pada materi yang disampaikan. Ceramah umum biasanya menyampaikan materi yang bersifat umum, bisa didengar oleh semua masyarakat luas atau semua kalangan yang mendengar. Misalnya, ceramah tentang hak asasi manusia atau nilai-nilai baik yang ada dalam diri manusia atau ilmu pengetahuan umum. Sedangkan ceramah khusus biasanya ditujukan untuk penganut agama tertentu atau golongan tertentu, artinya tidak diperuntukkan untuk masyarakat luas. Contohnya, ceramah keagamaan yang ditujukan untuk agama tertentu. Ciri-ciri ceramah. Terdapat informasi yang disampaikan untuk memperluas ilmu pengetahuan dan wawasan pendengar. Teks ceramah disampaikan oleh ahli atau pakar atau orang dengan disiplin ilmu yang berkaitan dengan tema ceramah. Teks ceramah terdiri dari struktur berupa pendahuluan, isi ceramah, dan penutup. Isi ceramah disesuaikan dengan tema ceramah atau acara yang sedang diselenggarakan. Bahasa yang digunakan sopan dan mudah dipahami. Terdapat interaksi antara pembicara dan pendengar, bisa berupa tanya jawab atau kolom komentar apabila ceramah tersebut dalam media sosial. Teks ceramah biasanya bersifat persuasif, yaitu adanya ajakan untuk melakukan tindakan atau perubahan sikap sesuai dengan materi ceramah. Disertakan argumen yang mendukung tema ceramah dan adanya data atau fakta untuk mendukung argumen tersebut. Selanjutnya, kita masuk ke dalam struktur teks ceramah. Teks ceramah dibangun oleh struktur yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan, yaitu pengenalan yang diawali dengan salam pembuka yang digunakan untuk menyapa halayak. Penceramah yang baik harus dapat menarik perhatian para pendengar.
Selanjutnya, dalam pembukaan, penceramah menyampaikan deskripsi atau pendahuluan atau materi yang akan dibahas. Struktur yang kedua yaitu isi, berupa rangkaian argumen atau pendapat yang disertai dengan fakta-fakta yang mendukung untuk menjelaskan isu atau materi tertentu. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dalam penutup, penceramah menegaskan kembali pernyataan-pernyataan sebelumnya atau kesimpulan dan saran jika ada. Lalu setelah itu diakhiri dengan salam penutup. Sama dengan salam pembuka, salam penutup berarti mengakhiri pembicaraan dengan kata penutup. Demikian pembahasan materi teks ceramah di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.